Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam, puji Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan kembali. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih setia anugerah-Mu. Kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin hamba-Mu dan memberkati kami. Setiap kami yang mendengarkan, dimanapun kami berada, biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Walaupun kami belum bisa berjumpa secara tatap muka Tuhan, tapi yang percaya baik sarana online ini yang Kau pakai Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman-Mu dimanapun kami berada. Itu semua karena kasih anugerah-Mu untuk kami tetap dijaga, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Saat ini kita akan melihat Ayub pasal yang ke-32.
ayat 1 sampai ayat 22 tentang nasihat dari Elihu. Ya, saya percaya apapun saat ini situasi yang bapak, mama, kakak semua hadapi di tengah-tengah setiap persoalan pergumulan yang ada, percayalah ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendirian. Amin. Ya, kita akan melihat ya, minggu lalu kita lihat bagaimana tetap ya jawaban dari Ayub ya, bagaimana dia mengutarakan ya kepada, kita lihat bagaimana dia tetap menyatakan ya, Ayub tetap mengaku bahwa dia tidak berdosa ya. Ini bukan karena dosa tertentu yang dia buat makanya malapetaka atau penghukuman Allah terjadi sama dia ya. Ayub tetap berkata bahwa dia benar di dalam perkara ini ya, seperti itu. Tidak dengan teman-temannya, ketiga temannya yang terus menuduh, terus menyatakan, tidak Ayub, ini karena lu berdosa makanya Allah sedang menghukum kamu. Seperti itu. Tetapi Ayub tidak mau percaya itu dan tidak terima itu. Karena memang benar. Ya, kalau kita lihat di pasal yang pertama, pasal kedua, bagaimana Ayub diperkenalkan dengan orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, seperti itu. Lalu kenapa terjadi? Ya, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan kasih anugerah Tuhan? Karena jelas di pasal terakhir dikatakan bahwa Ayub tidak lagi tahu Allah karena mendengar, tetapi melihat Allah secara langsung. Apa maksudnya melihat Allah secara langsung? Bagaimana Ayub mengalami ya encounter atau perjumpaan dengan Allah secara pribadi, sehingga Ayub bisa berkata, aku kenal Allah secara langsung. Dia mengalami Allah secara langsung. Dan melalui badai ujian, percayalah bapak, mama, kakak semua, apapun yang bapak, mama, kakak hadapi saat ini, percayalah ada tujuan Allah. Dan tujuan Allah yang pasti ada membawa kita semua kembali untuk menggantungkan hidup kita, untuk kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, yang mau bersekutu dengan kita secara langsung. Untuk kita mengalami dia secara langsung. Dan melalui ujian-ujian tadi kita bisa melihat, merasakan kasih Allah secara langsung ya. Dan jadi di pasal yang ke-32 ini ya, kita akan melihat ya bagaimana Elihu ya, yang termuda di antara mereka, masuk ke dalam conversation atau percakapan untuk juga mengutarakan pendapat. Ya, kita akan melihat itu. Ayat yang pertama ya, pasal 32. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar ya. Jadi kita lihat di pasal-pasal awal, kita melihat, kita diperkenalkan oleh ketiga teman Ayub yang bernama Bildad, Elifaz ya, dan juga Zofar. Di situ kita melihat ketiga teman ini diperkenalkan kepada kita sebagai orang yang datang untuk menghibur Ayub, tetapi kenyataannya mereka bukan datang untuk menghibur, tetapi menuduh, menghakimi Ayub untuk dosa tertentu yang dia buat. Makanya malapetaka, hukuman Allah turun atas Ayub. Dan tetap Ayub menjawab mereka, tidak, itu tidak benar ya, karena di dalam perkara ini beta benar di hadapan Allah. Ya, seperti itu. Dan akhirnya ketiga temannya ini yang sudah banyak omong ya, yang pada akhirnya nanti di pasal terakhir kita lihat bahwa Allah menghukum mereka karena memang mereka memberi kesaksian yang salah tentang Allah kepada Ayub. Seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka menghakimi Ayub tidak berdasarkan kebenaran, tetapi mereka menghakimi Ayub berdasarkan biasanya. Apa maksud saya biasanya? Ya, karena memang di beberapa bagian Alkitab jelas dinyatakan ya bagaimana umat Allah dihukum atau didisiplin karena penghakiman Allah karena dosa-dosa mereka. Bahkan kita lihat begitu banyak sekali karena dosa memang mendatangkan penghukuman Allah. Ya, tetapi berbeda dengan kasusnya Ayub. Seperti itu. Ya, bukan berarti karena biasanya seperti itu, juga tercantum di Alkitab seperti itu, bahwa memang beberapa kali sering dikatakan karena ketidaktaatan akhirnya umat Allah harus didisiplin ya, mereka harus mendapat hukuman Allah. Kita sering kali banyak sekali kejadian dicatat, terutama waktu juga kita bisa belajar ya, dicatat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, berapa kali Tuhan harus menyatakan hukumannya kepada mereka yang tidak taat dan tidak setia, yang melakukan dosa seperti itu. Tapi karena biasanya seperti itu bukan berarti Ayub juga seperti itu. Itu yang membuat ketiga temannya ini salah pandang atau salah penilaian terhadap Ayub, karena mereka mengandalkan biasanya.
Dan bukankah itu yang sering terjadi sekarang-sekarang ini? Kita lihat betapa banyak pelayanan pendeta atau hamba Tuhan. Ya, kalau melihat jemaat ada sakit atau orang lain dilihat ada sakit, langsung, wah ini lu pasti buat dosa. Seperti itu. Ya, wah ini karena lu buat dosa. Seperti itu. Ya, makanya lu sakit. Atau ada orang ngalami musibah, bangkrut, usaha. Wah ini karena lu berdosa ini. Curang dalam usaha, makanya kayak gini. Terkadang nggak seperti itu, terkadang terjadi secara alami dan Tuhan izinkan. Contoh, ya kita hujan-hujanan, flu. Jangan sih, wah ini karena dosa, tidak juga. Secara alami kena air hujan dingin, akhirnya kena flu. Ya seperti itu. Ya kita pergi keluar tidak pakai helm, panas sekali, sakit kepala. Jangan langsung, Kak saya sakit kepala, ini karena lu berdosa. Jangan langsung kayak gitu. Jangan nilai segala sesuatu karena biasanya. Tapi nilai segala sesuatu dari kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan. Ya cek dulu. Ya, saya ada satu kesaksian, tapi ini kisah nyata, saya tidak mau sebutkan namanya. Jadi ada orang punya usaha, ya, punya usaha dan dia punya keponaan, ya, keponaannya ini kerja sama dia. Lalu usahanya ini kok nggak membuahkan hasil. Lalu dia datang kepada keponaannya berkata, kamu berdosa apa? Seperti itu. Ya, kenapa kita ini nggak dapat hasil apa-apa? Lu pasti buat dosa, ya seperti itu. Terkadang memang karena belum waktunya untuk dapat hasil, ya. Kasihan kalau sikit-sikit dikaitkan karena kita berdosa seperti itu, ya. Walaupun memang jangan main-main dengan dosa. Bukan berarti pada saat yang berkata seperti ini menganggap ringan dosa. Tidak, jangan anggap ringan dosa. Ya seperti itu. Kalau karena dosa Yesus harus dimati kayu salib, saudara anggap serius. Dosa itu sangat berbahaya untuk hubungan saudara dengan Tuhan dan bahkan dengan sesama. Jadi jangan main-main dengan dosa. Tapi poinnya bukan segala sesuatu juga dikaitkan dengan dosa. Jangan. Ya. Jadi jangan nilai berdasarkan kebiasaannya, tetapi nilai berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kita akan hadapi ini orang-orang yang seperti ini juga. Ya. Yang akan nilai seperti itu berdasarkan tidak kebenaran, tetapi nilai berdasarkan biasanya. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Sama seperti Ayub. Serahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, waktu Ayub menjawab teman-temannya, Ayub juga bawa itu kepada Tuhan. Ya, kita lihat dia bawa kembali kepada Tuhan. Kita bawa kembali dengan Tuhan. Dengan sendirinya mereka akan diam. Ya karena memang kalau kita lihat ada persoalan, ada pertentangan, kita mengandalkan hikmat sendiri untuk menyelesaikan, percayalah akan sangat sulit. Ya, dan bahkan kita nggak bisa selesaikan terkadang. Tapi kalau kita bawa setiap persoalan pergumulan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita menyelesaikan semuanya. Seperti ini nanti kita akan lihat. Ya, seperti itu. Ayat 2 sampai ke 5. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Wow. Kalau kita lihat di sini, kita diperkenalkan, seperti yang katakan tadi, ada Elihu. Yang ini pertama kali Elihu disebutkan di sini, diperkenalkan kepada kita. Tetapi bedanya kalau kita lihat, Zofar, Bildad, Elifaz, mereka tidak diperkenalkan sedetail Elihu. Apa yang maksudnya sedetail atau lengkap? Karena di situ kita dikenalkan dengan dia dengan jelas bahwa dia adalah Elihu bin Barakel, ya. Dia adalah orang Bus dan dari kaum Ram. Jelas sekali. Untuk apa? Sangat detail seperti itu. Saya percaya, saya yakin segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Untuk benar-benar Tuhan ingin memperkenalkan Elihu ini, ya, sebagai teman yang memberi nasihat yang sangat penting, ya, yang sangat penting, sehingga kalau kita lihat bahwa waktu Allah menghukum ketiga teman Ayub, Allah tidak menghukum Elihu. Kenapa? Karena yang dikatakan Elihu, ya, sangat luar biasa. Kita akan lihat nanti, ya, walaupun tidak ada yang perfect, sekali lagi tidak ada yang sempurna, tetapi sangat menarik dari apa yang akan dikatakan oleh Elihu, ya. Jadi kita sudah kenal Elihu ini adalah orang Bus, kaum Ram. Ya, apa yang terjadi di sana? Ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Jadi sekali lagi di sini apa yang terjadi? Elihu marah. Marah sama siapa? Marah sama Ayub.
Kenapa dia marah sama Ayub? Jelas dikatakan kenapa tadi? Karena Ayub menganggap dirinya benar, ya, daripada Allah. Apa maksudnya di situ? Apa maksudnya di situ? Ya, apakah benar-benar Ayub merasa dirinya lebih benar daripada Allah? Tidak. Maksudnya di sini adalah bagaimana Ayub lebih fokus kepada kebenarannya. Artinya bahwa memang dia benar, ya, dari perkara yang dituduhkan oleh ketiga temannya, yaitu Elifas, Zofar, dan Bildad. Ya, memang Ayub benar yang dia omong, bahwa bukan karena dosa tertentu makanya malapetaka itu turun atasnya. Seperti itu. Tetapi Bildad, Zofar, dan Elifas terus berkata, tidak, itu karena lu berdosa. Makanya ini malapetaka datang, dan Ayub tidak mau. Tetapi kenapa Elihu marah? Karena Ayub akhirnya lebih ngotot untuk fokusnya itu kepada kebenarannya dan lupa bahwa ada Allah yang lebih benar dari Ayub. Itu kenapa Elihu marah kepada Ayub. Seperti itu. Karena terkadang kita sama seperti itu. Pada saat kita terlalu fokus dengan kondisi kita, bahkan dengan kebenaran kita, atau bahkan kebersalahan kita, kita lupa fokus kepada Allah. Ya, yang lebih benar, yang sudah mengampuni kita bahkan pada saat kita bersalah. Ya, yang pada saat kita merasa diri kita benar, ada Allah yang lebih benar. Dan memang Tuhan tidak mau kita terlalu fokus dalam hidup kita. Tuhan mau kita fokus kepada Dia, dan pada saat kita fokus kepada Dia, maka Dia akan menuntun langkah kita. Ya, di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan Yesus mau. Untuk kita fokus kepada Yesus dan izinkan Yesus menuntun hidup kita, menguasai hidup kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah, baik di dalam setiap pergumulan apapun. Kita fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada diri kita. Terus marah kepada siapa lagi? Marah kepada ketiga teman Ayub. Kenapa Elihu marah kepada ketiga teman Ayub? Jelas, karena mereka mempersalahkan Ayub. Ya, mereka mempersalahkan Ayub, tapi tidak bisa memberi sanggahan lagi atau jawaban lagi. Karena memang kita lihat seperti yang saya katakan di awal, bahwa ketiga teman Ayub ini kasih tuduhan, menyalahkan Ayub seperti itu, tetapi tidak punya dasar yang kuat. Seperti itu, ya. Sehingga Elihu juga marah kepada mereka. Lu kasih nyalakan Ayub, tapi lu nggak bisa jawab pada saat Ayub omong. Kenapa? Karena memang nggak kuat, ya. Dasar dari tuduhan atau yang mereka timpakan kepada Ayub itu tidak kuat. Seperti itu, ya. Jadi mereka akhirnya nggak bisa omong apa-apa, tidak bisa jawab lagi. Seperti itu. Dan ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Seperti saya katakan tadi, terkadang pada saat ada orang-orang yang mungkin mengatakan atau menuduh kita sesuatu yang kita tahu kita tidak perbuat, tetapi mereka ngotot bahwa kita memang perbuat itu. Terkadang ada waktunya kita hanya diam dan kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita sudah jawab dan mereka tidak mau dengar dan percaya, kita bisa apa? Contoh saja Ayub, bawa kepada Tuhan. Toh pada akhirnya nanti mereka diam juga. Pada mereka sudah tidak tahu lagi kebenarannya, ya tidak bisa lagi jawab seperti itu. Jadi kalau saudara alami atau ketemu sama orang-orang seperti itu, diam saja. Ya, jawab semampunya. Kalau mereka nggak mau dengar, bawa kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang menjawab mereka. Ya, seperti itu ya. Izinkan Tuhan yang menjawab mereka. Ya, seperti itu. Terus di sini terkadang ya, kalau kita lihat ayat 4 dikatakan bahwa Elihu menunggukan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Ya, di sini kita lihat bahwa Elihu ini menjadi pendengar yang baik. Ya, makanya di ayat keempat dikatakan bahwa Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Artinya Elihu nahan. Ya, menangguhkan artinya dia tahan dulu, dia tunggu dulu. Seperti itu, karena melihat bahwa ini mereka lebih tua dari dia. Artinya bahwa Elihu ini kita bisa lihat bahwa pendengar yang baik. Di dalam pelayanan juga terkadang kita nggak butuh banyak omong. Kita nggak butuh langsung, oh ini kayak gini. Jangan. Terkadang yang kita butuhkan hanya kita dengar penjelasan dari orang yang kita layani. Kita dengar dulu apa yang dia keluhkan. Kita dengar dulu. Baru kita minta Tuhan hikmat untuk apa yang harus disampaikan kepada orang itu. Jangan langsung potong. Jangan langsung kalau dia omong A, B, C. Jangan langsung, oh tidak. Jangan. Terkadang yang mereka butuhkan, kita dengar.
Ya, kita diam, kita dengar dulu. Seperti itu, ya. Baru kita minta Tuhan hikmat untuk kita bicara apa yang harus kita katakan kepada mereka. Ya, seperti itu, ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lalu berbicara Elihu bin Barakel orang Kus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itu yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang punya hikmat, bukan orang yang sudah tua mengerti keadilan. Wow, apa yang ingin dikatakan Elihu di sini? Ya, sangat menarik dari ayat 6 sampai 9. Yang pertama dari ayat 6 sampai 7. Kita lihat ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Lalu berbicara Elihu bin Barakel orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan seterusnya. Ya, di ayat ke-6-7 di sini kita melihat bahwa Elihu menunjukkan ya bahwa dia diam bukan karena nggak tahu apa-apa. Itu yang Elihu ingin katakan, ya. Jadi dia diam, dia tahan dulu bukan karena dia nggak tahu apa-apa Elihu ini, ya, tapi karena dia menunggu atau dia menahan sampai waktu yang tepat untuk dia berbicara. Seperti itu. Dan ini terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ya pada saat kita bicara benar, tapi di situasi yang salah, ya, yang benar itu susah untuk diterima. Ya. Itu penting untuk kita pahami. Itu kenapa Elihu dia pintar. Ya. Dia tahan dulu sampai waktu yang tepat baru dia omong. Seperti itu. Ya. Karena memang terkadang hal yang benar yang kita katakan tapi di waktu penyampaiannya yang salah itu susah diterima, ya, susah diterima seperti itu. Makanya kita harus minta Tuhan hikmat untuk menyampaikan sesuatu ya di waktu yang pas. Contoh kita ingin negur orang, ya, tapi orang itu lagi berkelahi sama kita, ya, langsung kita tegur. Paling ini yang benar ini kita sampaikan, tetapi sangat susah. Kenapa? Karena dia lagi emosi kepada kita. Tunggu, tenang dulu, settle dulu baru sampaikan hal yang benar. Ya, tenangkan diri dulu. Maka itu akan lebih mudah diterima. Seperti itu, ya. Yang kedua, ya, ayat 8 sampai 10. Kita lihat di sini ayat 8 sampai 10, ya. Tetapi roh yang di dalam manusia ya, seperti itu. Dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Yang kedua di sini, orang yang ingin Elihu katakan bahwa orang yang ada roh Allah tidak harus orang yang sudah tua, sekalipun ya orang yang nggak harus orang yang tua yang punya hikmat, ya, anak muda juga punya hikmat. Jadi yang Elihu ingin katakan di sini, orang yang ada roh Allah tidak harus orang yang sudah tua sekali, ya, atau orang yang punya hikmat nggak mesti orang yang tua sekali. Karena anak muda juga, ya, terkadang juga Tuhan berkati, ya, ada roh Allah dalam dirinya dan ada hikmat yang dari Tuhan, ya, seperti itu. Jadi ini mengingatkan saya, ya, tentang pentingnya hikmat. Jadi sekali lagi kalau orang bilang, ya, kalau kita memang lihat realitanya, kedewasaan itu diukur bukan hanya dari usia saja, tetapi yang paling penting dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi dalam kekristenan disebut orang itu dewasa, ya, dalam Tuhan bukan dari, oh dia udah tua umurnya, oh pasti dia dekat Tuhan. Bukan. Dia udah tua umurnya, berarti dia lebih kenal Tuhan dari beta. Tidak juga. Karena pengetahuan kita atau kedekatan kita dengan Tuhan, kedewasaan kita dengan Tuhan tidak diukur dari usia kita saja, tetapi diukur dari hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Tetapi di sini bicara soal hikmat. Lalu seperti apa orang yang punya hikmat itu? Kita akan lihat pelan-pelan, ya.
2 Tawarik 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Tawarik 2 Tawarik pasal 1 ayat 10, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat 12 kita lompat. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku akan berikan kepadamu kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ini bicara soal Salomo ya, waktu dia diangkat jadi raja dan dia tahu dia nggak sanggup. Tuhan kasih pilihan, apa yang kau minta? Dia minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat itu kepadanya. Jadi yang pertama kita harus paham bahwa hikmat yang dari Tuhan bukan hanya soal usia kita sudah tua baru kita punya hikmat. Tidak. Karena hikmat itu diberikan oleh Tuhan, ya, diberikan oleh Tuhan. Kepada siapa? Jelas kalau kita lihat di sini di Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa, Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat diberikan kepada Tuhan untuk orang yang takut akan Allah, ya, dan untuk orang yang mau mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan pengertian. Luar biasa. Jadi hikmat, ya, kebijaksanaan itu bukan hanya didasari atau bukan berarti usia udah tua berarti dia yang paling berhikmat. Tidak. Karena hikmat pengertian bukan hanya juga soal hikmat pengertian itu dapat dari pendidikan yang sangat tinggi. Tidak. Tetapi itu diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang takut akan Allah dan untuk orang-orang yang mau mengenal Allah lebih dalam. Contoh saja di Kisah Para Rasul. Kalau kita melihat di situ, ya, murid-murid dari Tuhan Yesus di situ kita lihat bagaimana mereka dianggap orang yang biasa-biasa saja. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan buat kita semua untuk kita paham. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi ini orang kenal mereka bukan orang yang terpelajar, tetapi perkataan jawaban mereka begitu mengagumkan, karena penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dari mana mereka peroleh itu? Jelas di situ dikatakan mereka pengikut Yesus. Artinya Tuhan Yesus yang berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang pribadi memiliki pengenalan akan Tuhan, hubungan dengan Yesus begitu intim. Jadi kalau bapak, mama, kakak semua ya perlu hikmat, butuh hikmat, minta kepada Tuhan dan memiliki rasa takut akan Allah dan terus kenal pribadinya lebih dalam, ya, seperti itu, ya, luar biasa. Jadi kita harus belajar dari Tuhan kita Yesus sendiri. Jadi kesimpulan, bukan usia yang menentukan hikmat itu, tetapi Roh Kudus, ya, Allah sendiri yang memberikan hikmat itu dalam diri kita, yang menjadi hikmat itu untuk kehidupan kita. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kembali di dalam Ayub 32 ayat 10 sampai 14. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengungkapkan pendapatku. Ketahuilah aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pikiranmu hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu yang menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang kami sudah mendapatkan hikmat, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Wow, Elihu di sini mulai berbicara, kita lihat. Dan di sini dia mengeritik Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya, dia mengkritik ketiga teman Ayub sebelumnya. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa, beta nggak mau menjawab Ayub dengan kata-kata kalian atau kata-kata manusia, pengertian manusia, tapi dia ingin jawab dengan hikmat yang dari Tuhan. Wow, luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya terkadang yang kita butuhkan dalam pelayanan atau
kita lihat teman kita susah, ya terkadang kita nggak perlu kasih perkataan-perkataan motivator, ya perkataan yang dari motivator-motivator dunia. Ya terkadang Alkitab ini sudah ada, kita perkatakan Alkitab untuk dia. Contoh kalau ada yang berbeban berat, ya dia punya kekhawatiran yang mengerikan untuk hidupnya, katakan aja firman Tuhan. Contoh di dalam Filipi 4, ya Filipi 4 ayatnya yang ke-6 kalau nggak salah itu sampai 8, yang kata sangat jelas dikatakan bahwa janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkanlah itu dalam doa kepada Tuhan Yesus. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai pikiranmu. Wah, luar biasa, lihat, itu sangat terbangun loh. Ya, kita yang awalnya khawatir, pada saat kita memperkatakan firman, ya, maka orang itu akan terbangun imannya. Wih, benar, ada kelegaan. Ya, seperti itu, ya. Jadi firman Tuhan yang diperkatakan. Dan di sini Elihu jelas, ya. Elihu di sini di ayat yang ke-10 ini jelas bahwa Elihu minta ini orang-orang tua atau ketiga teman Ayub, mereka yang lebih tua dari dia, bahkan Ayub sendiri, ya, untuk dengar apa yang mau dia sampaikan, untuk dengar apa yang mau Elihu sampaikan, ya, seperti itu. Karena memang kalau kita lihat terkadang orang tua ini susah dengar sama orang yang lebih muda, karena mereka lebih berpikir bahwa lebih berpengalaman, usia juga lebih, walaupun terkadang ada beberapa hal poin yang sangat bagus, ya. Karena pada saat mereka, orang-orang tua ini biasanya mereka pengalamannya lebih banyak dari kita yang masih muda. Tapi bukan berarti orang-orang tua nggak bisa terima nasihat orang yang lebih muda. Karena Tuhan juga bisa pakai orang yang lebih muda untuk kasih masukan kepada orang yang lebih tua. Karena seringkali kan kita dengar ya, sangat susah untuk orang tua ini terima. Karena biasanya kita pengen dengar, lu masih anak bau kencur, ya, kadang seperti itu. Lu masih muda, lu nggak tahu apa-apa, kadang kita dengar seperti itu. Tapi jangan mau terima, kenapa? Karena kita muda lah, ya, kita Tuhan pakai, Tuhan masih bisa pakai kita begitu luar biasa. Timotius, ya, dipakai Tuhan di usia mudanya untuk menjadi pelayan Tuhan dan tantangannya banyak. Tetapi dikatakan jangan ada orang yang anggap dia rendah karena dia muda. Artinya pada saat kita menjadi anak muda, jangan mau dianggap rendah, ya. Tapi bukan berarti untuk kita hebat gagah-gagahan, tidak. Tetapi kita sadar kita nggak mau dianggap rendah. Karena kita tahu bahwa setiap perkataan, pelayanan yang kita buat bukan dari diri kita, tapi karena hubungan kita dengan Tuhan, karena panggilan Tuhan, karena hikmat yang dari Tuhan. Seperti itu, ya. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ya, kalau kita lihat tadi seperti yang kita baca tadi barusan, di situ bahwa Elihu sadar, ya, bahwa tidak dengan hikmat manusia dia memberi jawaban kepada Ayub. Tidak, dia tidak mau seperti ketiga teman Ayub sebelumnya untuk menjawab Ayub dengan hikmat manusia saja, pengertian manusia saja, tidak. Tetapi Elihu sadar hanya dengan hikmat yang dari Allah yang bisa menjawab Ayub, hikmat yang dari Tuhan. Ya, bagian terakhir ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun tidak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengungkapkan pendapatku, karena aku tumpat dengan kata-kata. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak terdapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya mereka lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Wow, luar biasa. Elihu ini memiliki rasa takut akan Allah yang begitu besar. Dan kalau kita menarik seperti yang saya katakan tadi, dia tidak mau mengandalkan dirinya, dia tidak mau mengandalkan hikmatnya sendiri, pengertiannya sendiri, tapi dia mau minta kepada Allah, hanya perkataan Allah yang dia ingin berikan. Artinya dia mengandalkan Tuhan, karena memang Tuhan tidak senang dengan orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan mau senang, sangat senang orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan pribadinya, bukan kepintarannya, bukan gagah-gagahnya, bukan. Tetapi Tuhan senang orang yang mengandalkan dia sepanjang waktu, setiap waktu.
setiap kondisi yang ada. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Dan di sini kita lihat jelas di ayat 15 sampai 22. Ya, sangat menarik ya. Di sini tentang dasar dari nasihat Elihu. Ya, dasar dari nasihat ini penting sekali. Ya, yang pertama kalau kita lihat bahwa kenapa dia ingin memberi nasihat? Karena di sini kita lihat dia masih belum. Nanti di pasal-pasal berikutnya baru dia masuk ya ke nasihat apa yang ingin dia sampaikan kepada Ayub. Tetapi di sini dia ingin memberitahukan kenapa dia ingin memberi juga nasihat, ingin juga berkata-kata seperti itu. Yang pertama, karena ada dorongan ya yang mendorong dia untuk berkata-kata di ayat ke-19. Jelas tadi ya. Jelas, sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kibat baru yang akan meletup. Artinya ada dorongan yang kuat untuk dia bicara seperti itu. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya ada Roh Kudus yang mendorong hati saudara untuk melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan panggil untuk saudara lakukan. Ya, seperti itu ya. Karena memang ini sangat penting ya untuk kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan dorongan yang dari Tuhan ya, harus sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus. Yang kedua ya, dia tidak memihak siapapun. Dia sadar ya, dia di dalam dia memberikan nasihat atau perkataan, dia tidak boleh memihak Ayub atau memihak ketiga temannya. Dia tidak mau memihak siapapun karena dia tahu bahwa dalam pelayanan itu penting ya. Apa yang dikatakan harus berdasarkan tuntunan dan dorongan Roh Kudus. Dan ingat ya, di dalam pelayanan tidak boleh ada kata menjilat atau mengangkat-ngangkat orang dan merendah-rendahkan orang yang lainnya. Jadi artinya tidak boleh menunjukkan keterpihakan ya atau pilih kasih dari salah satu pihak. Ya, karena kita jujur-jujuran. Apa maksud saya jujuran, Bapak, Mama, Kakak semua? Terkadang kita temukan di sebuah pelayanan ada dua kelompok. Kelompok si kaya dan kelompok si miskin. Kita terbuka saja. Terkadang ada dua grup di dalam sebuah gereja. Ya, yang kaya dan yang miskin. Ya, dan biasanya hamba-hamba Tuhan ini, pelayan ini lebih lihat ke yang kaya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena berkatnya pasti banyak nanti, berkat jasmani. Ya, seperti itu. Lupa bahwa hidup ini hanya bukan tentang berkat jasmani. Yang kita paling butuhkan adalah rohani. Karena itu bisa dibawa ke kekekalan. Jasmani habis begitu saja. Ini kisah nyata, saya beri kesaksian. Ya, waktu itu saya lagi pelayanan di sebuah gereja karena saya mahasiswa praktek dari sekolah Alkitab. Ya, saya pelayanan di sana, saya temukan seringkali Pak Pendeta suruh saya untuk melayani di daerah-daerah yang terpencil, yang sangat rumahnya jemaat yang rumahnya kecil, pas-pasan. Itu biasanya pendeta, kamu pelayanan ke sana. Saya ke rumah Ibu A. Ibu A ini yang punya restoran besar seperti itu, yang setiap kali datang itu pasti disuguhi makanan yang enak ya, seperti itu ya. Tetapi benarnya Tuhan sudah jelas di dalam sebuah pelayanan jangan sampai ada keterpihakan. Wah, dia lebih angkat-angkat yang ini biar dapat berkat, yang orang biasa dia tidak mau. Jangan, tidak baik ya. Baik dalam persahabatan juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan di gereja contoh hanya mau bergaul sama yang orang yang kaya-kaya saja, yang biasa tidak mau. Jangan, harus sama rata ya. Jangan menunjukkan keterpihakan ya atau pilih kasih. Tuhan tidak senang itu ya. Jadi ingat, Tuhan kita Yesus Kristus juga ya pernah berkata dia tidak memandang bulu ya. Artinya bahwa dia tidak mau ada orang yang pilih kasih atau pilih-pilih. Jangan. Bahkan di perjanjian lama juga berkata, Ulangan 1 ayat 17 ya, untuk mengadili jangan pandang bulu. Artinya dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kehidupan kita bahkan sehari-hari sebagai orang percaya, jangan memetak-metakan, jangan pilih-pilih seperti itu. Oh, ini yang pantas dilayani atau pantas untuk berteman, oh, ini yang tidak karena dia nggak punya apa-apa. Ya, jangan seperti itu. Ya, Tuhan tidak senang seperti itu. Karena apa? Karena jelas seperti Elihu katakan di ayat yang terakhir. Ya, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Artinya Elihu tahu orang yang menunjukkan pilih kasih Tuhan tidak senang. Ya, Tuhan tidak mau itu. Sama dalam kekristenan kita jangan pilih kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar
boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah situasi apapun yang kami hadapi, kami sudah dengar firman-Mu. Untuk kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami. Menyadari bahwa kami anak-anak muda atau bahkan setiap kami yang mendengarkan orang-orang tua, bahwa hikmat yang sesungguhnya bukan hikmat karena lahir dari usia yang sudah lanjut atau pendidikan yang tinggi, tidak, tetapi hikmat yang dari Tuhan. Itulah yang kami butuhkan. Hikmat yang diberikan Tuhan, hikmat yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak pilih kasih. Ajar kami Tuhan untuk tidak memandang bulu, memilih-milih mana yang pantas dan tidak pantas, tapi kami menunjukkan semuanya rata. Ajar kami Tuhan seperti Engkau memandang kami rata Tuhan. Engkau tidak memilih kasih. Engkau tidak sayang kepada si A, tidak sayang kepada si B. Terima kasih kami memiliki Tuhan seperti Engkau yang mencintai kami sama rata, apa adanya seperti kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kami semua. Amin. Shalom.